cerita sedikit. Ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling selamati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan selamati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim. Legenda yang lebih dasar dari itu, masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga nggak bisa niru kayak gitu. Cuma saya maklumatkan jangan ditiru, meskipun nggak usah dilarang juga nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah SAW ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu ya mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat. Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Udah gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah, dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu, dibikin satu taksis, satu apa, kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini, milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem, ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wamil umasyi kamin seimbadu, dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Makanya ditambahi wamil umasyi kamin seimbadu, dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit bayar oksigen, kalau kita butuh air bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya. Kiai itu apa ya? Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah, saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu, karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu, memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah kabira, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya,
Nyatanya waya mati ya mati. Kalau nggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau nggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Tapi coba apa dia kuat nggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama Rusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu. Tapi kamu butuh saya, itu habis kita.